Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Selalu berhemat energi. Kelas 4, semester 1. Mari disimak ya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada di bumi ini? Jika kamu sudah tahu, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Perhatikan gambar berikut. Terlihat matahari berguna untuk proses fotosintesis, mengeringkan baju, menjemur bayi, dan untuk olahraga. Matahari sumber kehidupan di bumi. Jadi, matahari adalah sebagai sumber energi terbesar yang memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut peran matahari bagi kehidupan di bumi. Ada yang tahu peran matahari bagi kehidupan di bumi? Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berperan pada siklus atau perputaran air sehingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Selanjutnya, berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selanjutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Dan cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat ya? Kira-kira apa yang ingin diketahui Benny? Nah, Benny ingin membuktikan bahwa panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup di bumi ini. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelasmu. Lakukan percobaan berikut. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Langkah yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat yang teduh, boleh di bawah pohon atau di bawah atap ya. Untuk langkah yang ketiga, kalian amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit.
Kemudian kalian tuliskan hasil pengamatan matahari. Tisu diletakkan di bawah sinar matahari. Kemudian untuk waktunya, waktu 15 menit kira-kira seperti apa keadaannya, 30 menitnya seperti apa, lalu 60 menitnya seperti apa. Kemudian lakukan kembali pada di bawah pohon atau di tempat yang teduh ya. Untuk tisu kertas sapu tangan waktunya sama, 15 menitnya seperti apa, 30 menitnya seperti apa, lalu untuk 60 menitnya keadaannya seperti apa, apakah tetap basah atau kering. Kemudian kalian tuliskan hasilnya, kesimpulannya, mana yang lebih cepat kering, di bawah sinar matahari atau di tempat yang teduh. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar serta biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu membantu tubuhmu bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Jadi kita harus lebih bersyukur ya, karena Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan, terutama makanan atau sumber daya alam seperti jagung. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nih gambar jagung bakar. Ayo, siapa dari kalian yang suka makan jagung bakar? Atau jagung direbus? Atau jagung dimasak sebagai lauk? Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk memperbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi,
dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa ya demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Jadi, untuk menghasilkan minyak bumi diperlukannya waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat energi ya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu yang pertama ada matahari. Jadi, matahari dapat diperbarui karena tidak akan habis. Yang kedua, energi angin. Yang ketiga, air. Kemudian, tumbuhan. Kemudian, ada hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada timah. Yang kedua adalah minyak bumi. Yang ketiga batu bara. Yang keempat emas. Dan yang kelima nikel. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak ya anak-anak. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yaitu contohnya minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan karang dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Nah, makanya kita harus selalu berhemat energi ya, karena dengan berhemat energi, sumber daya alam kita juga tetap terjaga. Dengan demikian, kita hidup nyaman, aman, dan damai. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.